Petani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di podcast Sudut Tani, suara dari Ufuk Timur, bersama saya, Marian Nyoman Kumayas, dan rekan saya, Mailan Laurin Gloria Walangau. Nah, pada podcast kali ini merupakan podcast yang begitu menarik, teman-teman. Karena kita itu melaksanakan podcast terjun langsung di lapangan. Tidak lagi melaksanakan podcast di dalam ruangan seperti yang lainnya. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat hebat. Dan beliau ini merupakan sosok yang sangat inspiratif di bidang pertanian. Nah, agar kita lebih mengenal dekat dengan Bapak, mari kita berbincang-bincang dengan Bapak. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Puji Tuhan. Nah, Bapak, bisakah Bapak memperkenalkan diri agar Sobat Tani yang ada di rumah bisa mengenal Bapak? Oke, siap. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasiwan. Biasa dipanggil itu Iwan, Pak Iwan, atau kalau teman-teman dari mahasiswa itu biasa panggil Akang Iwan. Jadi lebih gampangnya Iwan. Nah, Pak, apa sih, kan Bapak ini merupakan sosok yang inspiratif nih bagi petani-petani yang ada. Nah, apa sih usaha yang Bapak kembangkan sekarang ini, Pak? Iya, untuk sekarang ini yang pertama komoditas utama kita ya padi sawah. Padi sawah. Di samping itu juga kita ada ternak juga ada. Terus di hortikultura juga ada, dan kebetulan kita juga kita produksi pupuk organik juga. Oh, pupuk organik. Jadi ada beberapa item yang kita jalankan saat ini. Nah, terus apa sih Pak, bagaimana awal mula Bapak terjun ke dunia pertanian ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Pada tahun 2000, sebenarnya dulu Bapak itu basicnya bukan di pertanian. Dulu Bapak tahun 2024 jadi tukang ojek sampai 2008. Melihat situasi dan kondisi 2008 itu kurang membaik jadi tukang ojek, Bapak beralih ke pertukangan. Jadi kuli bangunan, jadi tukang, pemborong juga sempat sampai tahun 2012. Di situ penghasilan ya bisa dikatakan lumayan, akan tetapi di proyek itu kan kadang 1 bulan dapat, nanti yang 1 bulan tidak ada proyek. Biarpun penghasilan kita besar juga, ya habis di situ. Di samping itu, Bapak pikir-pikir juga kok sepertinya ini kalau kita lihat petani-petani yang ada di sekitar kita ini, mereka ayem tentrem. Itu yang membuat Bapak ini termotivasi ya masuk di sektor pertanian. Dan alhamdulillah tahun 2012 Bapak masuk jadi petani. Pertama kita petani padi, belajar lah, kita belajar, kita sambil pelajari, terus kira-kira potensi apa yang bisa dikembangkan, dan hingga saat ini sudah ada beberapa item yang Bapak kembangkan di sektor pertanian. Nah, jadi awal mula Bapak masuk itu sebagai petani, Bapak menanam padi ya. Nah, iya, terus padi. Apakah Bapak menggunakan pupuk apa sih yang Bapak gunakan dalam membudidayakan tanaman padi ini, Pak? Awal mula kita tetap full kimia. Di tahun 2022 ini pupuk subsidi kan susah, sehingga sebenarnya program ini sudah berjalan dari tahun 2018 untuk organik ini, tapi kan belum begitu besar lah. Sehingga tahun 2021 ke 22 itu pupuk subsidi ini susah. Sehingga Bapak ajak teman-teman juga petani yang masih ya milenial lah. Kita belajar bikin pupuk kompos ini, dan alhamdulillah sampai sekarang program ini jalan, dan juga teman-teman ini supportnya baik, terutama di yang tanaman hortikultura. Ini sangat bagus ini untuk tanaman horti kompos ini. Oke Bapak, saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan dalam Bapak menggunakan pupuk organik dengan pupuk kimia? Yang jelas, yang pertama dari segi anggaran,
karena barang ini kan sebenarnya mudah kita dapat, Iya, betul. yang organik ini. Iya. Di lapangan ini sangat-sangat terbuang. Jadi yang pertama hemat anggaran, yang kedua perbaikan tanah. Jadi kalau kita hantam kimia terus, yang jelas hasilnya juga nanti Iya. kurang begitu bagus. Dan kita juga sekarang ini bukan hanya kita di pupuk padatnya, pupuk cairnya juga ada kita bikin di dalam. Jadi kita sekarang bertaninya itu semi organik. Jadi kimia juga, organiknya juga. Jadi tidak full kimia. Kita pernah coba untuk kita full organik, ternyata masih belum bisa. Kita masih perlu belajar lagi itu kayaknya. Kalau untuk full organik. Full organik. Iya. Kalau dari penggunaan pupuk organik dengan pupuk kimia, Bapak, hasil panen yang lebih besar atau lebih banyak itu apakah menggunakan pupuk organik atau menggunakan pupuk kimia? Kalau boleh dikatakan untuk produksi itu yang pertama kalau kita pupuk kimia full bagus-bagus, tapi untuk berikutnya dia agak menurun. Oh iya. Sehingga kita harus mix dengan pupuk organik tersebut. Oke. Kalau dengan pupuk organik dia stabil, jadi semakin banyak kita gunakan pupuk organik ini, tanah itu semakin bagus, produksi juga semakin meningkat. Itu keuntungannya buat kita itu. Oke, Bapak bisa tidak Bapak spill nih cara penggunaan pupuk organik ini, apakah digunakan dari awal penanaman tanaman padi atau di fase berbuahnya? Kalau yang pernah kita lakukan itu biasa setelah olah tanah kita baca gitu, kita taburkan pupuk padatnya. Setelah itu yang pernah saya lakukan itu kita tidak lagi pakai POP-nya, padatnya. Jadi kita pakai yang cair. Kita kan kebetulan juga bikin yang cair. Jadi kita spraynya juga pakai yang cair, pupuk organik cairnya. Nah, terus Bapak ini memproduksi produksi pupuk organik ya. Nah, berapa sih maksudnya apa tantangan yang Bapak hadapi ketika memproduksi pupuk ini, Pak? Iya, tantangannya yang jelas kita butuh tenaga juga. Kita butuh waktu, prosesnya juga agak sedikit lama, akan tetapi keuntungannya sangat luar biasa. Yang pertama, ketika pemerintah mengadakan atau membuat aturan yang ternak itu harus dikandangkan, tapi solusinya kan tidak ada. Sedangkan di lapangan itu, di pekarangan rumah khususnya, itu kan pencemaran lingkungan. Dengan kita mengolah pupuk organik ini, yang membuat lingkungan juga kita aman. Yang pertama terhindar dari pencemaran lingkungan, yang kedua dapat penambahan penghasilan, yang ketiga bisa kita gunakan buat tanaman kita. Jadi kita banyak manfaatnya ini. Ini juga kita rekrut teman-teman kita dan kebetulan alhamdulillah teman ini responnya positif. Jadi ada beberapa teman jadi dia penyuplai bahan utamanya ke Bapak. Jadi mereka siapkan di rumah, nanti kita bawa ke sini, kita olah di sini. Jadi itu mereka juga dapat penambahan penghasilan, kita juga bisa jalan, dan kita juga bisa selain digunakan buat kita sendiri, kita jual juga, alhamdulillah dapat uang. Nah Bapak, dari mana sih Bapak bahan-bahan yang Bapak dapatkan untuk memproduksi pupuk organik ini, Pak? Iya, kalau untuk bahan sendiri sebenarnya kita sudah siap ini. Ini kebetulan kita ada ternak, biasanya ada 12 ekor ini. Ini untuk sekarang ini belum Bapak isi karena terkendala modal juga. Kemarin kita anggaran yang ada kita pakai buat tanam padi, ternyata masih produksi turun juga. Kita belum ada modal, jadi kita sebenarnya masih 4. Yang di sebelah sana itu ada petani juga, teman petani. Jadi ini dikelola oleh 2 petani, 2 peternak yang mengelola ini. Dan harapan saya itu ke depannya ini kita berbesar ini. Jadi kandangnya lebih besar, terus secara otomatis pupuknya juga kita lebih banyak, kita bahan utamanya lebih gampang. Nah kan Bapak memproduksi pupuk organik ini ya. Nah Bapak menggunakan pupuk organik ini hanya untuk keperluan sendiri saja atau Bapak berwirausaha dengan pupuk organik ini, Pak? Ya, yang pertama tujuannya sebenarnya buat sendiri sih. Ya, buat tanaman padi kita dan juga horti yang kita lihat di sebelah ini. Terus yang kedua, ketika kuota kita ini memang ada lebih buat kita jual dan ada pembelinya, kita jual. Dan alhamdulillah
selama ini berjalan lumayan sih. Sempat kita kemarin kita kirim juga ke Teluk Wondama, ada sekitar 15 ton lah. Itu ya lumayan jadi sekali. penambahan penghasilan lah. Iya, betul. Jadi aman kantong kita lah. Iya. Nah, Pak, terus Bapak ini kan sebagai perintis ya, perintis Iya, yang masih siap. awal-awal nih. Iya. Bapak ada hambatan nggak di dalam merintis usaha ini, Pak? Sebenarnya kalau untuk pupuk organik itu nggak ada hambatan sih, karena itu Aman-aman sangat saja mudah. ya. Bahannya tersedia, terus juga bahannya juga bisa dikatakan juga murah. Mm-mm. Saya rasa tinggal kita kemauan saja, tenaga, kemauan itu sudah jalan itu pupuk organik itu, pupuk kompos. Iya. Iya, betul. Nah, jadi Bapak bisa nih spill buat Sobat Polbangtan yang ada di rumah, bagaimana langkah-langkah atau step by step cara pembuatan pupuk organik ini? Iya, prosesnya sih sebenarnya simple, tapi ya agak sedikit ya sedap-sedap gimana gitu. Karena kalau kita pernah belajar, yang jelas banyak gagalnya. Karena baru Kita awal belajar ya. dari YouTube bisa, mungkin dari materi-materi yang lain juga bisa. Akan tetapi kita harus belajar sendiri selain dari YouTube itu, ya kan? Dari YouTube kan ada ini, Iya. seperti apa prosesnya, seperti bahannya, seperti apa. Sebenarnya sama. Akan tetapi proses di lapangan ini waktu kita olahnya bagaimana, kita perlu waktu, kita harus belajar dulu. Kita beberapa kali bikin, itu nanti baru bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita bikin satu kali gagal terus mundur, wah ini Ya. bahaya ini. Jadi harus terus Harus continue ya, belajar Ya, terus. harus coba-coba Iya. terus toh, Iya, Bapak. siap. Ya. Cari informasi terus ya, Bapak. Iya, Nah, siap. Bapak dalam mengembangkan usaha ini, apakah Bapak pernah mengikuti kursus selain dari YouTube tadi yang Bapak nonton? Bapak pernah mengikuti kursus atau workshop tentang pengembangan menciptakan formula pupuk organik ini? Kalau untuk kursus sepertinya tidak sih. Cuma kalau memang pelatihan, mungkin yang pelatihan hanya bersifat mungkin sebentar saja, pernah sih dilakukan BSIP juga pernah, Polbantan juga pernah, terus di BBB Pravi juga pernah. Akan tetapi kalau kita tidak langsung terjun ke lapangan, nah ini hasilnya masih belum bisa maksimal juga. Kita harus terjun baru kita tahu di mana Iya. letak. Kira-kira Bapak bagaimana sih strategi Bapak dalam memasarkan pupuk organik ini? Iya, strategi Bapak ya, kita kan sekarang ini kan milenial nih. Iya, Ceritanya ini betul. kan kita yang masih milenial ini ya. Jadi kita tetap harus dengan dunia gadget itu tadi. Iya, Kita promosikan lewat teknologi. HP, Iya, media betul. sosial, Memanfaatkan Facebook, medsos. WA atau bagaimana ya dari Oke. situ. Dan alhamdulillah lumayan. Jadi bukan hanya ke Teluk Wondama juga, ini sudah lumayan sih. Sudah banyak kita kirim-kirim pupuk kita ini. Kira-kira nih Bapak bisa spill tidak pendapatan Bapak dari penjualan pupuk organik ini? Agar sobat-sobat Polbangtan yang di rumah bisa tahu. Kalau untuk disepil ini masalahnya kita kan tidak untuk hasil ini kan kita tidak kontinu, tidak tiap hari atau bulan. Jadi terkadang besar, terkadang kecil. Macam kemarin kita sempat kirim ke Teluk Wondama itu hasil bersih kita itu sekitar 20 juta. Kalau untuk yang sering-sering mungkin mungkin sekitaran Pravi, terus Manokwari, paling kan mereka beli mungkin sekitar hasil kita ya 3 juta, 4 juta. Mungkin kalau bisa dikeruskan tiap bulanan ya 2 juta bersih, insya Allah bisa lah. Bersih itu bisa. Bapak saya pengen cari tahu nih, dari keuntungan 20 juta itu modal awalnya kira-kira berapa? Modal awalnya sebenarnya ini kan kotoran ternak ini kan kita tidak modal nih. Ketika kita gunakan kan tidak ada modal yang harus kita keluarkan. Kita hanya membutuhkan paling empat, dedak, dan nggak ada bahan-bahan lain. Ini kan dibuang sekam juga kan, petani kan buang-buang begitu saja. Jadi modalnya sangat kecil. Jadi dengan modal, kalau kemarin kita hitung itu kotornya itu 24 juta, kita kelola itu bersihnya jadi sekitar 20-an juta. Jadi hanya sekitar 4 juta itu pun untuk kemasnya dan lain-lain dan tenaganya teman yang bantu itu karena permintaan banyak ya itu sudah. Jadi 20 juta bersih. Jadi ternyata sangat menguntungkan ya usaha dari pupuk organik ini. ya.
Nah, Bapak ini kan merupakan contoh, itu adalah sosok yang menginspirasi itu bagi teman-teman petani di sini. Apakah teman-teman di sekitar sini, petani-petani di desa ini sudah mencontohi Bapak dalam penggunaan pupuk organik, Pak? Iya, baik, terima kasih. Eh, Kalau untuk penggunaan pupuk organik ini yang kita lihat di lapangan ini sebenarnya sudah banyak yang meniru, bukan meniru, sebenarnya mereka sudah tahu manfaat dan keunggulan pupuk organik itu apa. Eh, Lebih besar itu di tanaman horti. Mereka sudah banyak yang menggunakan itu. Kalau untuk padi sawah masih 1-2, masih belum banyak lah. Tapi kalau untuk di horti hampir rata-rata semua mereka menggunakan pupuk organik. Jadi dia semi organik. Nah, Bapak memiliki tantangan tidak dalam mempromosikan pupuk ini, Pak? Iya, tantangan kalau untuk promosi saya rasa tidak begitu berat sih. Yang penting kualitas kita baik. Saya rasa untuk penjualan ini nggak susah-susah amat. Saya rasa nggak ada tantangan. Pak, kalau boleh tanya, kalau Bapak menjual pupuk organik ini, dia itu dalam bentuk karung atau dalam bergram-gram kilo begitu? Kita biasa jualnya itu per karung, per sak. Jadi kita tidak berani per kilo, karena takutnya ketika kita timbang pertama kita sudah timbang 50, setelah beberapa hari mungkin cucut 1 gram atau 2 gram kita nggak berani. Jadi kita tetap harus pakai hitungan karung, sak lah. Per sak berapa gitu. Kalau boleh tahu ya Pak, harga per karung itu berapa Pak? Variasi sih. Variasi. Tapi rata-rata kita jual itu 75 per sak. 75 ya? Iya, per sak. Per sak. Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak mengenai pertanian berkelanjutan dan apakah pembuatan pupuk organik ini sejalan dengan prinsip tersebut? Iya, sebenarnya ini adalah potensi besar juga, dan juga harapan saya juga teman-teman petani yang ada di Pravi khususnya ini tetap harus menggunakan pupuk organik. Yang pertama keuntungan untuk tanah ini tidak rusak, karena terlalu banyak zat kimia. Jadi harus kita selingi dengan pupuk organik. Bisa POP ataupun pakai yang cair juga bisa. Karena bahan-bahannya juga sangat banyak di lapangan ini kalau kita lihat ini. Kalau pupuk organik cair itu bahan baku atau bahan dasarnya apa ya Bapak? Banyak sih, tergantung kita yang kita mau bikin itu apa. Jadi ada daun residi juga bisa, ada daun kelor, banyak yang kita bisa manfaatkan. Dedaunan juga bisa, bahkan dari buah-buah mengkudu dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sih, cuma kita ini yang perlu menggali. Kita gali kira-kira apa yang ini kita bisa digunakan. Ya, betul, Bapak. Kira-kira nih Bapak, peran pupuk organik dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia itu seperti apa? Iya, ini memang tetap harus dikembangkan pupuk organik ini. Karena ini salah satu untuk meningkatkan produksi juga. Jadi ketika kita menggunakan pupuk kimia terus, Bapak juga pernah melakukan itu. Kita full kimia terus 1-2 kali musim hasil bagus, tapi selanjutnya sudah agak menurun. Jadi kita stabilkan dengan pupuk organik ini. Kita sementara selama ini kita semi organik. Jadi masih campur antara pupuk organik dan pupuk anorganik. Oke. Bapak, bagaimana nih Bapak mengajak para generasi milenial untuk tertarik dalam dunia pertanian khususnya usaha pupuk organik ini? Iya, ini pertanyaannya sangat bagus ini. Harapan besar Bapak ke depannya ini petani-petani yang muda ini, yang milenial ini jangan ketergantungan dengan pupuk kimia. Jadi mereka juga harus belajar ke organik, kita manfaatkan yang ada di sekitar kita sehingga untuk biaya produksi kita tidak terlalu besar. Meskipun tantangannya ya sangat luar biasa. Ketika kita mengawali pembuatan pupuk organik ini ya berat juga. Bapak juga dulu begitu. Jadi berjalannya waktu karena kita ada kemauan dan ada keuntungan juga dan manfaat buat kita, sehingga
saya rasa sekarang sudah tidak ada kendala buat pupuk organik, itu sudah nyaman-nyaman saja, sudah nyaman. Itu harapan besar Bapak ke depannya, teman-teman ini memang kondisikan ternak-ternaknya yang ada di pekarangan rumah supaya tidak menyembari lingkungan. Iya, Diolah. Bisa kita kerjasama, bisa juga mereka bikin sendiri. Nanti setelah mereka tahu hasilnya pasti ketagihan itu. Saya jamin ketagihan. Kalau boleh tahu Bapak ini usaha sendiri atau ada kelompok teman? Iya, sebenarnya ini dulu ini kan kita berkelompok nih. Akan tetapi teman-teman ini karena awal mulanya itu terasa berat, mereka sehingga enggan untuk melanjutkan. Hanya Bapak sendiri yang masih bertahan sampai sekarang. Hebat sih. Karena mereka sendiri belum tahu hasilnya. Belum tahu hasilnya. Iya, cuma lihat di awal saja begitu ya. Iya. Prosesnya pertama kan tetap kita merasa tidak berat. mudah. Ya, merasa tidak berat. betul itu. Akan tetapi ketika sudah kita berjalan dengan sendirinya, kita nyaman dan tahu hasilnya. Wah, kalau kita hitung-hitung, 1 juta, 2 juta per bulan, wah itu sudah luar biasa. 1 juta saja sudah. Iya, tanpa modal yang besar. banyak di depan itu. Ya, karena pupuk organik ini kan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita, limbah-limbah rumah tangga. Jadi modal awalnya itu hanya sedikit. Iya, tapi sekarang juga memang ada beberapa teman petani muda ini yang memang saya ajak. Jadi mereka menyiapkan bahan baku mentahnya. Bahan baku mentahnya di rumah, di kandang itu disendirikan, dikumpulkan, nanti bawa ke tempat pengolahan ini, kita olah. Dan rencana ke depan Bapak ini kan kebetulan kita juga masih belum alat juga masih belum maksimal, kita masih manual semua. Baru kemarin kita juga masih baru bikin kemasannya, kita sudah bikin, sudah jadi pupuk Bokasi produksi Poktan 51 kita sudah bikin. Sayang sekali ini nggak ada sampelnya ini. Nah, Bapak kalau boleh tahu alat-alat apa saja sih yang Bapak gunakan dalam memproduksi pupuk ini, Pak? Iya, kalau alat sementaranya kan kita masih manual nih. Masih manual. Iya, jadi paling ya sekop, cangkul, gembor, yang manual-manual saja karena kita belum ada alat pencacah yang memang sudah modern dan sudah bagus itu belum. Kita belum ada. Ya, harapan besar kami mungkin nantinya mungkin bisa beli atau dari mana ke dari bantuan dari pemerintah. Siap. Oke, nah Bapak, apa saja hal utama yang perlu diperhatikan oleh petani lain yang ingin memulai usaha di bidang pupuk organik ini? Iya, untuk teman-teman yang mau mulai masuk ke dunia pertanian di organik, khususnya membuat pupuk organik ini, satu hal yang harus diperhatikan utama yaitu kemauan. Hanya itu saja sih. Lainnya itu nanti berjalan dengan sendirinya pasti bisa. Bapak yakin pasti bisa. Iya. Kalau ada niat. Yang penting niat dulu. Ya betul itu Bapak. Ada kemauan. Nah, iya betul. Kalau boleh tahu Bapak, bagaimana sih cara Bapak memastikan usaha Bapak ini tetap berkembang dan berkelanjutan, Pak? Iya. Pada awalnya sebenarnya Bapak sendiri tidak berpikir untuk mendapatkan uang yang banyak dalam produksi pupuk organik ini. Pada awalnya Bapak berprinsip hanya memanfaatkan limbah yang ada dari pencemaran lingkungan kita amankan, dan ternyata ada hasilnya juga, ada kita mendapatkan uang, tambah semangat ini. Jadi pesan Bapak, teman-teman ayo semangat bikin pupuk organik. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, apa sih harapan dan impian Bapak untuk mengembangkan bisnis pupuk organik ini untuk masa depan atau ke depannya, Bapak? Iya, harapan Bapak yang jelas, Bapak sangat berharap bahwa teman-teman, khususnya petani milenial ini, ikut jejak yang Bapak sudah lakukan ini. Jadi membuat pupuk organik dan bisa digunakan untuk sendiri, dan ke depannya Bapak berencana untuk mengembangkan usaha ini lebih besar lagi. Mungkin itu. Terus apa sih harapan Bapak terhadap terkait kebijakan pemerintahan untuk para perintis usaha pupuk organik ini, Pak? Iya, sebenarnya kalau kita dengar kita lihat juga di medsosnya Pak Menteri ini, program sekarang ini sangat luar biasa, khususnya di petani milenial. Harapan Bapak, petani milenial ini harus tetap didukung supaya petani-petani yang kedepannya petani tua mungkin sudah pensiun, kita yang muda-muda ini yang meneruskan, jadi lebih baik lagi. Ya, betul.
Bapak, apa nih pesan Bapak kepada petani, khususnya petani muda yang sedang berinovasi di bidang pertanian? Iya, baik. Harapan Bapak yang jelas untuk para anak-anak muda ini jangan berfokus ke pegawai negeri. Jadi kalau memang itu bisa PNS ya syukur alhamdulillah. Kalau tidak, toh di pertanian juga hasilnya kita juga bisa melebihi UMR. UMR kita berapa? 3 juta sekian di Papua Barat ya. Kalau di pertanian ini kalau kita memang bisa mengembangkan beberapa item, ini saya rasa bisa lebih. Seandainya kita contohnya di ternak sapi, Bapak yang Bapak lakukan ini. Kemarin Bapak piara sapi itu sekitar 8 ekor. Jadi dengan modal budget 7 juta sampai 8 juta, Bapak tahun kemarin jual harga sekitar 14 juta. Jadi keuntungan satu per ekornya sekitar 4 juta sampai 5 juta dan 6 juta. Taruhlah 5 juta, 5 kali 8 kurang lebih 40 juta ya. Untuk tidak sampai 1 tahun, sekitar sekitar 10 bulan. Jadi hasil kita per bulan kalau 8 ekor kurang lebih 4 juta. Ini sudah lumayan sekali ya Bapak. Di samping itu waktunya kan kita tidak full. Iya, betul. Ternak sapi itu kan hanya mungkin pagi sore saja, dan bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan lain. Saya bikin pupuk organik, tanam padi dan untuk hortikultura yang gampang-gampang saja. Jadi petani milenial ini jangan cari yang susah-susah, yang gampang-gampang saja. Contohnya tanam kangkung ini. Tanam kangkung ini kalau yang Bapak lakukan itu, yang Bapak rasakan tiap minggunya kurang lebih 4 kali petik, 1 kali petik untuk kangkung 100 ikat kali 2.000 saja. Kalau kita petani kan jualnya 2.000. Jadi 100 kan 200.000, untuk bayamnya 50 secara otomatis 300.000 kan. Itu gampang-gampangnya saja. Kita itu yang gampang. 300.000 kali 4 berarti kan sudah 1.200.000 per minggu. Itu kotor. Sangat lumayan. Itu kotor, masih belum modal bibit dan lainnya. Jadi kurang lebih sekitar 800 sampai 900.000 per minggu. Tinggal dikali 4. Kali 4 dapat per bulannya itu. 9 kali 4 36, 3 juta sekian. Dengan dari hasil sapi tadi sudah 4. Kita sudah luar biasa. Jadi Bapak berharap teman-teman jangan berfokus untuk ke lain. Jadi pertanian ini sangat menjanjikan sebenarnya. Cuma teman-teman ini masih belum mengerti, belum paham. Untuk itu kedepannya petani milenial yang Bapak harapkan itu bisa meneruskan pertanian kita supaya lebih baik lagi. Lebih maju. Jadi jangan berprinsip untuk satu item saja. Jadi harus banyak item yang harus kita kerjakan selama kita tidak merasa terbebani. Kita bertani itu enjoy, senang, nikmati gitu loh. Kita itu nyaman. Hasilnya toh alhamdulillah lumayan juga, sangat luar biasa. Jadi harapan besar Bapak, petani-petani muda dan juga anak-anak muda juga harus jangan berfokus ke yang lain-lain, tidak. Ke pertanian ini sangat menjanjikan. Menjanjikan. Wah, ternyata Sobat Tani, bidang usaha di pertanian ini ternyata sangat menjanjikan dan sangat menguntungkan. Nah, terima kasih kepada Bapak Iwan yang sudah berbagi tips and trik mengenai bidang usaha di pertanian, khususnya usaha dalam pupuk organik ini. Sekian obrolan kita hari ini. Saya Meilan Walango bersama rekan saya Marian Nyoman Kumayan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani. Baik, Sobat Tani, khususnya anak-anak muda, sekarang saatnya bukan dunia pertanian ini bukan dunia yang sangat mengerikan, bukan dunia yang sangat menegangkan. Ternyata dunia pertanian sangat mengasihkan. Dan alhamdulillah buktinya sekarang Bapak juga sudah merasakan dari tahun 2012 masuk di terjun pertanian dan hasilnya juga sangat lumayan. Dan alhamdulillah sangat bisa dikatakan memuaskan.